Terkenal ke seluruh penjuru dunia, risiko teror yang menimpa para bangsawan Inggris juga tak kalah ngeri. Berikut daftar rencana pembunuhan yang untungnya berhasil digagalkan. Pertama, dari Pangeran Charles. Keluarga kerajaan Inggris mungkin adalah keluarga kerajaan yang paling terkenal. Tak hanya itu, kerajaan Inggris juga memiliki jangkauan terluas. Ratu Inggris saja menjadi kepala negara resmi di 16 negara di seluruh dunia. Selain persemakmuran, keluarga kerajaan Inggris dicintai secara internasional sebagai simbol kelas, keanggunan dan kerendahan hati yang telah mereka perlihatkan sepanjang masa pemerintahannya. Namun, kedudukan tinggi mereka dalam masyarakat telah menyebabkan mereka menjadi sasaran pembunuhan karena berbagai alasan. Berikut adalah 3 upaya pembunuhan yang gagal terhadap keluarga kerajaan Inggris. Yang pertama, rencana pembunuhan terhadap Pangeran Charles. Pada tahun 1994, Pangeran Charles berada di Australia untuk perayaan Hari Australia. Kemudian David Kang, seorang mantan mahasiswa Universitas Frustasi dengan status pencari suaka Kamboja di Australia, melompat ke atas panggung tempat Pangeran Charles berada. Dia kemudian menembakkan 2 tembakan dari pistol ke arah pangeran. Pangeran dengan cepat ditarik keluar oleh tim keamanannya yang kemudian menangkap Kang. Penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa Kang telah mengirim lebih dari 500 surat berkenaan dengan pencari suaka Kamboja ke berbagai organisasi, berita, dan pejabat publik. Dari surat-surat ini, satu-satunya jawaban yang diterima datang dari Pangeran Charles yang meminta tanggapan sekretarisnya. Selanjutnya, rencana pembunuhan untuk sang pangeran kecil yaitu Pangeran George. Pangeran George adalah termuda dalam garis langsung untuk tahta, tetapi itu tidak membuatnya kebal dalam ancaman. Mulai tahun 2016, simpatisan ISIS Husnain Rashid mulai memposting instruksi di aplikasi Telegram kepada pendukung ISIS lainnya tentang cara terbaik menargetkan pangeran muda. Selain instruksi itu, ada juga postingan berisi hal-hal seperti sekolah pangeran. Foto-foto ini ditambah dengan ancaman langsung terhadap kerajaan keluarga. Intelijen Inggris pun mengambil tindakan cepat dan menangkap Rashid sebelum dia mengeksekusi rencana jahatnya. Di pengadilan, Rashid mengaku kegiatan terorisnya tetapi tidak menyesal sedikit pun. Selanjutnya, pembunuhan terhadap keluarga kerajaan. Baru-baru ini, keluarga kerajaan telah menjadi sasaran oleh militan ISIS yang ingin membunuh ratu serta anggota keluarga kerajaan lainnya pada hari VG 2015 menggunakan bom Breezer Cocker. Ancaman itu dianggap cukup kredibel sehingga pasukan Inggris mengizinkan serangan drone yang diarahkan pada warga negara Inggris Riyad Khan di ISIS yang menguasai Suriah. Serangan itu akhirnya membunuhnya dan 2 pejuang ISIS lainnya sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menciptakan apa yang bisa menjadi serangan teroris terbesar dan paling merusak dalam sejarah Inggris modern. Dan yang paling sering terjadi adalah rencana pembunuhan untuk sang ratu, yaitu Ratu Elizabeth II. Seorang remaja berumur 17 tahun pernah mencoba membunuh Ratu Elizabeth II pada Oktober 1981 di Selandia Baru. Kala itu ratu dan suaminya Pangeran Philip sedang bertandang ke negara tersebut. Tetapi rencana si tersangka berhasil digagalkan oleh polisi setempat dengan cepat dan tepat. Kasus percobaan pembunuhan Ratu Elizabeth II tercatat rapi dalam dokumen resmi Security Intelligence Service (SIS), sebuah agen mata-mata Selandia Baru yang dirilis pada 1 Maret 2018 lalu. Dalam dokumen itu disebutkan remaja laki-laki bernama Christopher Lewis melepaskan 1 tembakan ke arah mobil Ratu Elizabeth II saat dia mengunjungi kota Dunedin di Pulau Selatan. Dengan menggenggam senjata api berpeluru kaliber 0,22 mm, Lewis memposisikan diri di sebuah bilik toilet yang terletak di lantai 5 gedung bertingkat dekat dengan kerumunan parade. Ia merunduk, matanya mengintip jeli untuk mengawasi sekitarnya, seraya menanti pasangan suami istri monarki Inggris melintah di hadapannya. Setelah berjarak 500 meter, Lewis membidik. Moncong senjatanya diarahkan ke Ratu Elizabeth II. Dia terlihat baru turun dari mobil Rolls Royce yang membawanya berparade. Tak lama, Lewis menarik pelatuk senjatanya. Suara letusan senapan menggema di antara kerumunan. Beruntung bidikan Lewis meleset sehingga tak mengenai sang ratu. Tidak ada yang terluka satupun. Kebingungan sempat pecah di antara kerumunan. Tetapi parade terus berjalan normal. Delegasi kerajaan yang ikut dalam arak-arakan tersebut bahkan bertanya kepada polisi tentang suara tersebut.
Namun demi mencegah kepanikan, polisi meyakinkan bahwa suara letusan yang baru saja didengar mereka adalah kembang api. Padahal polisi sudah mengetahui itu adalah sebuah muntahan peluru dan ada percobaan pembunuhan terhadap sang ratu. Pasukan keamanan khusus segera mencari tahu sumber tembakan dan berhasil meringkus Lewis bersama dua temannya di lokasi kejadian. Akan tetapi mereka ditangkap atas tuduhan perampokan bersenjata pada sebuah toko dekat iring-iringan Ratu Elizabeth II. Saat diinterogasi, barulah Lewis membeberkan tentang percobaan pembunuhan ratu yang dilakukannya. Ia mengaku sebagai anggota sebuah organisasi sayap kanan bernama National Imperial Guerrilla Army. Polisi kemudian menyimpulkan bahwa organisasi ini hanya akal-akalan Lewis saja, karena hanya memiliki 3 anggota. Meski telah mengaku dan terdapat sejumlah bukti kuat, tuduhan pidana atas percobaan pembunuhan ratu dibatalkan. Remaja yang akrab disapa C.G. Lewis itu hanya didakwa atas pidana membawa dan mengeluarkan senpi di tempat umum serta perampokan. Ditambah lagi dari hasil evaluasi psikologis, ia terbukti mengidap gangguan psikis yang semakin meringankan dakwaan hukumannya. C.G. Lewis berfantasi bahwa ada seseorang yang disebut sebagai The Snowman yang memerintahkannya untuk membunuh Ratu Elizabeth II. Akhirnya remaja itu dihukum penjara selama 3 tahun pada 10 Desember 81. New Zealand Herald mengatakan pihak berwenang khawatir insiden itu bisa membahayakan kunjungan kerajaan Inggris ke Selandia Baru di masa mendatang. Lewis memang awalnya berniat untuk membunuh sang ratu, kata dokumen tersebut dikutip dari Straits Times Kamis 1 Maret 2018 lalu. Namun ia tidak memiliki sudut pandang tepat untuk menembakkan atau mematikan senapan api berkekuatan tinggi untuk menjangkau sasaran, imbuh pernyataan itu. C.G. Lewis meninggal bunuh diri di penjara atas kasus yang berbeda pada 97 di usianya yang ke-33 tahun. Selanjutnya, pembobolan istana Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth II berperan penting sebagai kepala persemakmuran Inggris, The Queen of British Commonwealth Realm. Selama bertahun-tahun, jabatan ini membuat dirinya berada dalam lingkungan tak aman. Dia menjadi sasaran utama kelompok ekstremis dan orang-orang yang sakit mental. Kasus lain yang menimpa ratu terjadi pada tahun 82. Seorang pria Inggris bernama Michael Fagan berhasil membobol masuk ke istana Buckingham. Fagan sedang mabuk. Ia memanjat saluran pembuangan dan kemudian menerobos ke kamar tidur Ratu Elizabeth II. Fagan dilaporkan duduk di ujung ranjang ratu untuk mengobrol dengannya. Namun pada akhirnya seorang staf kerajaan memergokinya dan menyuruhnya pergi dengan iming-iming sebotol whisky. Ketika diinterogasi, Fagan mengaku bahwa ia sangat terobsesi untuk bertemu dengan kepala negara. Karena itulah ia membobol istana dalam kondisi mabuk agar lebih berani menjalankan aksinya. Insiden tersebut langsung dicap sebagai salah satu pelanggaran keamanan kerajaan terburuk abad ke-20. Selanjutnya, skema kereta kuda. Sebuah rencana pembunuhan yang belum terungkap terjadi di Australia pada tahun 1970. Kala itu, kereta kuda yang membawa Ratu Elizabeth II menabrak sebuah batang kayu saat dia bepergian ke Lake Hope, sebelah barat Sydney. Seorang perwira posisi setempat mengatakan pelakunya adalah kelompok ekstremis yang tidak diketahui identitasnya. Mereka meletakkan kayu melintang di rute perjalanan yang dilewati Ratu untuk menggulingkan kereta kuda dan menggelamangkannya ke tanggul. Nyatanya, Dewi Fortuna berpihak kepada Ratu. Kereta kuda yang dinaikinya ternyata melaju terlalu lambat, sehingga kendaraan tersebut hanya terhempas sedikit. Selanjutnya, peledakan bom. Ada skema yang jauh lebih mengerikan selain tahun 81, ketika Ratu Elizabeth meresmikan sebuah pangkalan minyak di kepulauan terpencil di Skotlandia Utara, Kepulauan Shetland. Itu adalah ulah dari The Troubles in Northern Ireland dan kelompok anti-Inggris IRA. Mereka menyelundupkan bom berdaya ledak tinggi ke fasilitas tersebut. Namun denatornya gagal menyala dan Ratu selamat.